Pernahkah kamu bertanya, mengapa sebuah negara yang selama ini dikenal sebagai importir pangan justru terlihat panik saat pasokan beras terganggu? Beberapa waktu terakhir, isu permintaan beras dari Malaysia kepada Indonesia ramai diperbincangkan. Yang menarik, bukan permintaannya, tetapi jawaban Indonesia yang justru mengundang kegaduhan dan perdebatan luas. Di video ini, saya akan mengajak kamu memahami apa yang sebenarnya terjadi, mengapa Indonesia memilih bersikap tegas, dan apa dampaknya bagi kita sebagai masyarakat. Mari kita masuk ke inti persoalan secara jernih dan rasional. Pada titik ini, saya ingin kamu memahami dulu apa yang sebenarnya terjadi tanpa emosi dan tanpa narasi sensasional. Isu, Malaysia meminta beras ke Indonesia, tidak muncul dari ruang hampa. Dalam beberapa bulan terakhir, kawasan Asia Tenggara memang menghadapi tekanan pangan yang nyata. Produksi terganggu oleh cuaca ekstrim, El Nino berkepanjangan, kenaikan biaya pupuk, serta distribusi global yang tidak stabil. Dalam konteks inilah, Malaysia mengalami tekanan stok beras domestik, khususnya untuk beras medium yang dikonsumsi mayoritas masyarakatnya. Malaysia secara struktural memang bukan negara swasembada beras. Tingkat swasembada mereka selama bertahun-tahun berada di kisaran 60-70%. Artinya, hampir sepertiga konsumsi beras nasionalnya bergantung pada impor. Selama kondisi global normal, ketergantungan ini tidak terlalu terasa. Namun ketika produksi dunia terganggu dan negara-negara produsen mulai menahan ekspor, barulah terlihat rapuhnya fondasi ketahanan pangan tersebut. Disinilah permintaan kepada Indonesia mulai muncul ke permukaan, baik dalam bentuk komunikasi resmi maupun wacana publik. Sekarang pertanyaannya, mengapa Indonesia menjadi pihak yang dimintai bantuan? Jawabannya sederhana dan logis. Indonesia adalah salah satu produsen beras terbesar di Asia Tenggara, dengan basis konsumsi domestik yang besar dan cadangan strategis yang dikelola negara. Dalam pandangan Malaysia, Indonesia dipersepsikan sebagai tetangga dekat yang punya stok. Namun persepsi ini seringkali mengabaikan satu hal penting, yaitu fakta bahwa Indonesia sendiri sedang berada dalam fase menjaga ketahanan pangannya secara ketat. Disinilah banyak orang keliru memahami situasi. Publik sering mengira bahwa selama Indonesia masih memproduksi beras, maka memberi sebagian ke negara lain adalah hal wajar. Padahal, dalam kebijakan pangan modern, yang dilihat bukan hanya produksi, tetapi keseimbangan antara produksi, konsumsi, cadangan nasional, dan stabilitas harga. Indonesia belajar mahal dari krisis pangan masa lalu. Pemerintah tidak lagi menunggu krisis terjadi baru bertindak, melainkan bersikap preventif bahkan ketika situasi terlihat masih aman. Ketika kabar penolakan atau penundaan bantuan beras muncul, sebagian masyarakat bereaksi emosional. Ada yang bangga, ada yang menganggap ini bentuk egoisme, dan ada pula yang khawatir hubungan bilateral akan terganggu. Namun kalau kita tarik napas sejenak dan berpikir jernih, keputusan negara soal pangan tidak pernah sesederhana urusan pertemanan antar negara. Beras bukan komoditas biasa. Beras adalah penentu stabilitas sosial, politik, dan ekonomi. Satu kesalahan keputusan bisa berdampak langsung pada jutaan rumah tangga. Pernahkah kamu membayangkan apa yang terjadi jika harga beras melonjak tajam di dalam negeri? Dampaknya bukan hanya pada dapur rumah tangga, tetapi juga inflasi nasional, daya beli, tingkat kemiskinan, hingga stabilitas politik. Karena itu, ketika Indonesia menjawab permintaan Malaysia dengan sikap sangat hati-hati, bahkan cenderung tegas, sebenarnya yang sedang dilakukan adalah melindungi kepentingan rakyat sendiri terlebih dahulu. Ini bukan soal menolak membantu, tetapi soal urutan prioritas. Yang membuat situasi ini semakin menarik adalah cara jawaban Indonesia disampaikan. Bukan dengan nada konfrontatif, melainkan dengan bahasa kebijakan yang dingin dan terukur. Pemerintah menyatakan bahwa fokus utama saat ini adalah menjaga stok dalam negeri, menstabilkan harga, dan memastikan distribusi berjalan baik. Dalam bahasa kebijakan, ini adalah sinyal bahwa Indonesia sedang berada pada mode defensive food policy, sebuah pendekatan yang lazim digunakan banyak negara ketika pasar global tidak stabil. Pada tahap ini, penting bagi kamu sebagai penonton untuk menangkap satu insight utama. Isu ini bukan tentang Malaysia versus Indonesia. Ini adalah cerminan realitas baru dunia, di mana pangan kembali menjadi instrumen strategis negara. Negara yang tidak siap akan panik. Negara yang siap akan terlihat tegas, bahkan ketika keputusannya tidak populer di mata luar. Dan Indonesia, suka atau tidak,
sedang memilih berada di posisi kedua. Sekarang saya ajak kamu melihat masalah ini dari sisi yang lebih dalam, bukan sekadar permukaan berita. Pertanyaan pentingnya bukan lagi, mengapa Malaysia meminta beras, tetapi mengapa Malaysia bisa sampai panik pada titik ini. Disinilah pelajaran besar justru tersembunyi, dan pelajaran ini relevan langsung untuk Indonesia. Malaysia selama bertahun-tahun mengambil posisi nyaman sebagai negara dengan ekonomi terbuka yang mengandalkan impor pangan. Kebijakan ini terlihat efisien di atas kertas, karena impor seringkali lebih murah dibanding membangun produksi domestik yang kompleks dan mahal. Namun efisiensi jangka pendek seringkali menutupi risiko jangka panjang. Ketika sebuah negara terlalu lama bergantung pada pasar global, ia menjadi sangat rentan terhadap guncangan eksternal. Kenaikan harga dunia, gangguan distribusi, atau keputusan sepihak negara produsen langsung berdampak pada ketersediaan pangan domestik. Dalam kasus Malaysia, ketergantungan ini diperparah oleh struktur produksi beras yang stagnan, lahan pertanian yang terbatas, serta regenerasi petani yang tidak optimal. Data dari Lembaga Pangan Regional menunjukkan bahwa produktivitas padi Malaysia tumbuh sangat lambat dalam 1 dekade terakhir. Sementara konsumsi terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Ketimpangan inilah yang membuat setiap gangguan kecil langsung terasa besar. Begitu negara-negara eksportir utama seperti India dan Vietnam mulai membatasi ekspor, Malaysia kehilangan bantalan pengaman. Pada titik inilah kata panik mulai relevan, bukan sebagai sensasi media, tetapi sebagai deskripsi situasi kebijakan. Sekarang bandingkan dengan pendekatan Indonesia. Indonesia memang masih mengimpor beras pada kondisi tertentu, tetapi sejak beberapa tahun terakhir, arah kebijakan jelas bergerak ke satu tujuan, memperkuat cadangan strategis dan mengurangi ketergantungan. Pemerintah menempatkan stok beras sebagai instrumen stabilisasi, bukan sekadar komoditas dagang. Artinya, beras disimpan bukan untuk dijual saat harga naik, tetapi untuk dilepas ketika pasar domestik terguncang. Pernahkah kamu bertanya, mengapa pemerintah begitu sensitif terhadap isu stok beras, bahkan ketika gudang terlihat masih terisi? Jawabannya karena pengalaman sejarah. Indonesia pernah mengalami fase di mana krisis pangan berujung pada krisis sosial dan politik. Trauma kolektif itu membentuk pola pikir kebijakan hari ini. Jadi ketika Malaysia datang dengan permintaan, yang dipertimbangkan bukan hanya hubungan bilateral, tetapi memori kolektif tentang apa yang bisa terjadi jika negara lengah. Kesalahan lain yang jarang dibahas adalah ilusi bahwa pasar global selalu tersedia. Banyak negara, termasuk Malaysia, terlalu percaya bahwa selama ada uang, pangan bisa dibeli. Padahal dalam situasi krisis, uang kehilangan daya tawarnya. Yang menentukan bukan siapa yang mampu membayar, tetapi siapa yang memiliki stok fisik. Inilah realitas keras yang kembali muncul pasca pandemi dan konflik geopolitik global. Dari sudut pandang ini, jawaban tegas Indonesia justru terlihat rasional. Bukan karena Indonesia tidak peduli pada tetangga, tetapi karena Indonesia sedang membaca peta risiko dengan kacamata jangka panjang. Ketika negara lain mulai gelisah, negara yang siap justru harus lebih disiplin. Membuka keran ekspor atau bantuan tanpa perhitungan matang sama saja dengan memindahkan risiko dari luar ke dalam negeri sendiri. Sekarang saya ingin kamu berhenti sejenak dan merenung. Jika Indonesia berada di posisi Malaysia, apa yang akan kita harapkan dari negara lain? Bantuan cepat, tentu. Tetapi apakah kita bisa marah jika negara lain lebih dulu menjaga rakyatnya sendiri? Disinilah standar ganda sering muncul dalam diskursus publik. Kita ingin dibantu, tetapi lupa bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab utama pada rakyatnya masing-masing. Tahap ini membawa kita pada satu kesimpulan sementara yang penting. Malaysia panik bukan karena Indonesia menolak, tetapi karena sistem pangannya sendiri tidak cukup kuat menghadapi tekanan global. Dan Indonesia terlihat tegas bukan karena ingin pamer kekuatan, tetapi karena belajar dari kesalahan banyak negara yang terlambat bersikap. Sekarang saya ingin kamu memahami bagaimana sebuah keputusan sensitif seperti ini diambil, karena disinilah banyak orang salah menilai. Banyak yang mengira penolakan atau sikap tegas Indonesia muncul secara spontan, emosional, atau bahkan politis. Padahal dalam praktik kebijakan pangan, setiap keputusan melewati proses teknokratis yang panjang, dingin, dan penuh kalkulasi. Tidak ada ruang untuk reaksi impulsif, karena taruhannya adalah stabilitas nasional. Dalam sistem pangan Indonesia, beras diperlakukan sebagai komoditas strategis,
setara dengan energi dan keuangan. Artinya, setiap pergerakan stok diawasi ketat, bukan hanya oleh satu lembaga, tetapi lintas kementerian dan lembaga teknis. Data produksi, konsumsi, cadangan, distribusi, hingga proyeksi cuaca semuanya menjadi bahan pertimbangan. Jadi ketika muncul permintaan dari luar negeri, yang pertama dihitung bukan niat baik, tetapi risiko sistemik. Bayangkan sebuah bendungan besar. Selama air terlihat masih cukup, orang awam mungkin berpikir sebagian bisa dialirkan keluar. Tetapi insinyur bendungan tidak bekerja dengan perasaan. Mereka bekerja dengan skenario terburuk. Bagaimana jika hujan tidak turun? Bagaimana jika terjadi kebocoran? Bagaimana jika permintaan air mendadak melonjak? Logika yang sama diterapkan pada stok beras nasional. Yang dijaga bukan kondisi hari ini, tetapi kemungkinan terburuk beberapa bulan ke depan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia menghadapi tantangan berat. Produksi beras terganggu oleh perubahan iklim, pola tanam yang tidak menentu, serta kenaikan biaya input pertanian. Di sisi lain, konsumsi relatif stabil bahkan cenderung meningkat. Kondisi ini menciptakan tekanan ganda. Stok harus cukup, harga harus terkendali, dan distribusi harus lancar. Di tengah tekanan ini, melepas beras ke luar negeri tanpa kepastian pengganti adalah keputusan berisiko tinggi. Disinilah jawaban Indonesia sering terdengar kaku di mata publik luar. Bahasa yang digunakan bukan bahasa empati, melainkan bahasa kebijakan. Fokusnya pada kalimat seperti prioritas pemenuhan kebutuhan domestik, menjaga stabilitas harga, dan memastikan cadangan aman. Kalimat-kalimat ini mungkin terdengar dingin, tetapi justru menunjukkan kedewasaan pengambilan keputusan. Negara tidak boleh berbicara dengan emosi ketika menyangkut pangan. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa dalam situasi krisis, negara-negara maju pun bersikap sangat protektif? Mereka menutup ekspor, memberi subsidi besar, bahkan menahan komoditas strategis meski mendapat tekanan internasional. Ini bukan karena mereka egois, tetapi karena sistem global memang bekerja seperti itu saat krisis. Solidaritas selalu datang setelah kebutuhan sendiri aman. Indonesia, dalam kasus ini, sedang bertindak seperti negara yang belajar dari realitas global, bukan negara yang masih berilusi. Yang juga penting dipahami adalah dampak psikologis kebijakan pangan terhadap masyarakat. Isu beras sangat sensitif. Sedikit saja sinyal kelangkaan, pasar langsung bereaksi. Pedagang menahan stok, spekulan bergerak, dan harga naik lebih cepat dari yang diperkirakan. Jika pemerintah memberi kesan bahwa stok cukup longgar sampai bisa dibagikan keluar, sinyal ini bisa disalahartikan oleh pasar domestik. Akibatnya, niat membantu justru berbalik menjadi masalah baru di dalam negeri. Pada tahap ini, saya ingin kamu menangkap satu insight kunci. Ketegasan Indonesia bukan ditujukan keluar, tetapi ke dalam. Ini adalah pesan kepada pasar, pelaku usaha, dan masyarakat bahwa negara memegang kendali. Dalam dunia kebijakan, persepsi seringkali sama pentingnya dengan realitas. Menjaga persepsi stabilitas sama artinya dengan menjaga stok fisik itu sendiri. Dari sini, kita mulai melihat gambaran utuh. Jawaban Indonesia bukan jawaban emosional, melainkan hasil dari perhitungan risiko yang sangat matang. Dan justru karena itu, jawaban ini menimbulkan kegaduhan. Dunia belum sepenuhnya terbiasa melihat Indonesia berbicara tegas soal pangan. Selama ini, Indonesia sering diposisikan sebagai pasar, bukan sebagai pengendali. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling dekat dengan kehidupan kamu sehari-hari. Banyak orang mengikuti isu ini seperti menonton drama geopolitik, padahal dampaknya sangat konkret dan langsung terasa di dapur rumah tangga. Sikap tegas Indonesia dalam menjaga stok beras sebenarnya memiliki tujuan utama yang sangat sederhana, menahan gejolak harga dan mencegah kepanikan domestik. Dalam ekonomi pangan, ketenangan publik adalah aset yang nilainya hampir setara dengan stok fisik itu sendiri. Ketika pemerintah menegaskan bahwa beras diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri, pesan yang ingin disampaikan jelas. Negara hadir, stok diawasi, dan distribusi dijaga. Pesan ini penting karena harga beras tidak hanya ditentukan oleh jumlah panen, tetapi oleh ekspektasi. Jika masyarakat percaya bahwa pasokan aman, mereka tidak akan membeli berlebihan. Pedagang tidak akan menimbun. Rantai distribusi berjalan lebih normal.
Ini adalah mekanisme psikologis pasar yang sering luput dari perhatian publik. Bayangkan skenario sebaliknya. Jika Indonesia dengan mudah menyetujui permintaan luar negeri di tengah situasi global yang rapuh, apa yang akan terjadi? Sebagian masyarakat akan berpikir, kalau stok sampai bisa keluar negeri, berarti nanti bisa kurang. Pikiran ini saja sudah cukup untuk memicu panik buying. Dan begitu panik buying terjadi, kelangkaan bisa tercipta meski secara fisik stok masih ada. Inilah paradoks pangan modern. Krisis seringkali bukan dimulai dari kekurangan nyata, tetapi dari ketakutan kolektif. Dampak berikutnya adalah inflasi. Beras memiliki bobot besar dalam perhitungan inflasi Indonesia. Kenaikan harga beras langsung menggerus daya beli, terutama kelompok berpendapatan rendah. Ketika daya beli turun, konsumsi lain ikut melemah. Efeknya merambat kemana-mana, dari warung kecil, pedagang pasar, hingga sektor informal. Jadi ketika pemerintah memilih bersikap sangat hati-hati, yang sedang dijaga bukan hanya harga satu komoditas, tetapi stabilitas ekonomi lapisan bawah. Pernahkah kamu merasakan harga kebutuhan pokok naik sedikit saja, lalu pengeluaran bulanan langsung terasa berat? Itulah sebabnya kebijakan pangan tidak pernah bisa dilihat sebagai urusan elit. Ini adalah kebijakan yang paling membumi. Dampaknya langsung, cepat, dan terasa. Ketegasan Indonesia dalam kasus ini, jika dikelola konsisten, justru memberi bantalan bagi masyarakat agar tidak terombang-ambing oleh krisis global yang tidak kita kendalikan. Namun sikap negara saja tidak cukup. Ada peran penting di tingkat individu dan keluarga. Dalam situasi seperti ini, langkah paling rasional bukan ikut panik, melainkan memperbaiki pola konsumsi. Membeli secukupnya, tidak menimbun, dan mulai lebih bijak dalam mengelola stok rumah tangga. Panik kolektif hanya akan memperburuk keadaan. Sebaliknya, ketenangan kolektif memperpanjang daya tahan sistem. Isu ini juga seharusnya membuka mata kita tentang pentingnya diversifikasi pangan. Ketergantungan mutlak pada beras membuat masyarakat sangat rentan. Ketika beras terganggu, semua terguncang. Padahal Indonesia memiliki sumber karbohidrat lain yang melimpah. Jika pola konsumsi lebih beragam, tekanan pada satu komoditas bisa dikurangi. Ini bukan solusi instan, tetapi langkah strategis jangka panjang yang sangat relevan dengan situasi hari ini. Pada tahap ini, saya ingin kamu menangkap satu pesan penting. Ketegasan Indonesia bukan sekadar simbol kedaulatan, tetapi instrumen perlindungan sehari-hari. Ia bekerja diam-diam, tidak selalu terasa heroik, tetapi efeknya nyata. Stabilitas harga yang relatif terjaga seringkali tidak disadari, karena kita lebih mudah bereaksi terhadap krisis daripada menghargai krisis yang berhasil dicegah. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling strategis dan bernilai jangka panjang. Kasus Malaysia yang terlihat panik dan Indonesia yang memilih bersikap tegas sebenarnya adalah cermin masa depan. Dunia sedang bergerak ke arah yang sangat jelas. Pangan kembali menjadi senjata strategis. Negara yang kuat bukan lagi hanya yang unggul secara militer atau teknologi, tetapi yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri dalam situasi apapun. Pelajaran pertama yang sangat penting adalah soal kedaulatan kebijakan. Indonesia, lewat sikapnya kali ini, sedang mengirim pesan bahwa keputusan pangan tidak bisa didikte oleh tekanan eksternal, sentimen media, atau desakan jangka pendek. Ini adalah sinyal kedewasaan sebagai negara. Kita mungkin belum sempurna, masih menghadapi masalah distribusi, produktivitas, dan efisiensi. Tetapi arah kebijakan menunjukkan satu hal. Indonesia tidak ingin mengulangi kesalahan negara-negara yang terlena oleh impor murah. Pelajaran kedua adalah pentingnya konsistensi. Ketegasan hanya akan bermakna jika diikuti kerja nyata di dalam negeri. Produksi harus terus diperkuat, petani harus dilindungi, dan sistem cadangan harus dikelola transparan serta profesional. Jika tidak, ketegasan hari ini bisa berubah menjadi masalah esok hari. Artinya, sikap tegas terhadap luar harus diimbangi keberanian berbenah ke dalam. Tanpa itu, narasi kedaulatan hanya akan menjadi slogan. Sekarang saya ajak kamu melihat posisi Indonesia secara lebih objektif. Indonesia tidak sedang menolak selamanya. Yang dilakukan adalah menunda dan menahan, sambil membaca situasi. Dalam diplomasi pangan, ini adalah sikap rasional. Negara yang langsung membuka pintu di tengah badai justru memperbesar risiko tenggelam.
Negara yang menunggu badai mereda sambil memperkuat fondasi memiliki peluang bertahan lebih lama. Bagi Malaysia, situasi ini seharusnya menjadi alarm keras. Ketergantungan impor bukan sekadar soal ekonomi, tetapi soal keamanan nasional. Dan bagi Indonesia, ini adalah pengingat bahwa kita belum benar-benar aman. Ketegasan hari ini bukan tanda kemenangan, melainkan tanda kewaspadaan. Kita belum berada di garis finish, kita baru memastikan tidak salah arah. Lalu apa maknanya bagi kamu sebagai individu? Pertama, pahami bahwa isu pangan bukan isu jauh di level negara. Ini menyentuh langsung kehidupan kamu. Kedua, biasakan bersikap rasional saat menghadapi berita krisis. Jangan ikut membesar-besarkan kepanikan. Ketiga, mulai berpikir jangka panjang dalam konsumsi dan pengelolaan rumah tangga. Dunia ke depan tidak memberi hadiah pada yang reaktif, tetapi pada yang siap. Jika ada satu kesimpulan besar dari seluruh rangkaian ini, maka jawabannya sederhana namun kuat. Negara yang tenang di tengah krisis bukan karena tidak punya masalah, tetapi karena memilih bertindak sebelum masalah membesar. Indonesia, dalam kasus ini, sedang mencoba berada di posisi itu. Dan apakah upaya ini akan berhasil atau tidak, sangat bergantung pada konsistensi kebijakan dan kedewasaan kita sebagai masyarakat. Dari seluruh pembahasan ini, satu benang merah terlihat sangat jelas. Isu Malaysia yang meminta beras dan jawaban tegas Indonesia bukanlah drama antar negara, melainkan gambaran nyata tentang dunia yang sedang berubah. Pangan kembali menjadi isu strategis, dan negara yang tidak siap akan terlihat gelisah. Indonesia memilih jalan yang tidak populer, tetapi rasional, dengan menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Kita belajar bahwa ketegasan dalam kebijakan pangan bukan tanda arogansi, melainkan bentuk tanggung jawab. Kita juga diingatkan bahwa stabilitas harga, ketersediaan stok, dan ketenangan masyarakat saling terkait erat. Satu keputusan keliru bisa berdampak panjang, sementara satu keputusan tepat seringkali tidak terasa karena krisisnya berhasil dicegah. Sekarang, giliran kamu mengambil peran. Bersikaplah cerdas dalam menyikapi isu pangan, jangan mudah terpancing kepanikan, dan mulai membangun kebiasaan konsumsi yang lebih bijak. Ketahanan nasional pada akhirnya ditopang oleh ketenangan kolektif warganya. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru, jangan lupa tekan like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Kita akan terus membedah isu-isu penting dengan kepala dingin dan sudut pandang yang jernih. Karena di dunia yang makin tidak pasti, yang paling berharga bukan sekadar stok, tetapi ketenangan dan kesiapan berpikir.